Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita kedatangan seorang bakal calon legislatif kita dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kebangkitan Bangsa, yaitu Bapak Al-Kausar Akbar. Betul Pak ya? Em, Selanjutnya silakan Pak untuk memperkenalkan diri langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Sawalunto seluruhnya, terutama Selungkang dan Lembah Segar. Saya Al-Kausar Akbar Horizon, bakal calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk dapil Lembah Segar dan Selungkang. Dapil 3 Pak ya? Dapil 3. Ya. Ambo imbaunya Pak Akbar atau Pak Lawang. Lawang? Berani Oh, Lawang. Pak Lawang. Oh iya. Pak Lawang, bisa diceritakan Pak Lawang sejarahnya, latar belakang mencaleg sekarang di PKB, dari awalnya mungkin pernah di Dewan atau bagaimana latar belakang? Oh, kalau saya istilahnya berpolitik ini ibaratnya bilang orang tua dulu ya. Ini udah air mandi. Nah, Karena disiplin ilmu saya ilmu sosial dan politik. oh, Saya kuliah di UNES dengan jurusan ilmu sosial dan politik. hmm, Dan masuknya PKB ini karena di sini saya dari beberapa partai saya coba, saya mencari dan mencari. Mungkin di PKB ini saya bertemu suatu yang nyambung dalam pemikiran saya. Karena saya punya tagline pada diri saya dan janji pada diri saya. Berpolitik ini saya memberikan atau mewakafkan pemikiran saya dan diri saya untuk warga dan kota ini. Itu kembali kepada orang-orang yang menilai. Orang bisa menilai, itu hak dia. Kita bisa menunjukkan apa yang kita punya. latar belakang sehari-hari sebagai apa Pak? Oh, sekarang saya di jurnalis di medianya Sigap News. Oh, Sigap News. Asosiasi yang saya pegang adalah saya ketuanya Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. 5 tahun ke belakang saya ketua Kadin Kamar Dagang Indonesia Kota Sawalunto. Untuk Kota Sawalunto. Iya. Oke. Kemudian sekarang berlabuh di PKB. PKB. Sejak tahun berapa menjadi kader PKB, Pak? Baru tahun saya bergabung karena saya melihat situ saya dibawa oleh Pak Riko dan Pak Riko visinya jelas. Diberi saya istilahnya visi tentang PKB. Semangat saya. Karena di situ di PKB ini istilahnya ber-PKB beribadah. Ini saya coba, saya lihat. Kenapa saya tertarik di situ? Karena saya lihat saya ngiringi Pak Riko ini ke Lumindai, ke daerah-daerah lain yang tidak dia dapat suara, dia tetap memberikan perhatian. Kenapa gini Pak? Karena kita berpolitik beribadah. Situ saya. Ya, oke. Akhirnya saya bergabung di PKB. Oke, menarik sekali. Yang jelas tujuannya adalah mewakili warga pemilih, ya, menjadi wakil dari rakyat di nanti Dewan sebagai legislatif, begitu Pak ya. Tentunya Pak Lawang selama ini banyak sekali yang sudah ditampung atau diketahui aspirasi dari masyarakat selama ini. Silakan Pak diceritakan apa saja yang menjadi semangat yang membuat Pak Lawang bersemangat untuk mencalon. Kalau saya melihat istilahnya saya fokus kepada perekonomian. Karena melihat potensi ekonomi Sawalunto masih ada, tapi mungkin banyak belum tersentuh. Maka tuh kita istilahnya di sini mendorong pada pemerintah. Seandainya saya dipercaya sebagai legislator, saya akan mengajak pemerintah, ayo bersama-sama kita membangun kota ini dengan stakeholder yang ada. Karena kita masih punya potensi pertanian, sedikit pertambangan. Kita fokus pada pertanian. Apa kendala di pertaniannya? Karena di sini nih saya lihat petani-petani kita banyak juga yang terlilit dengan rentenir. Ya, betul. Saya sudah pernah coba jalan mencari kemiri waktu itu. Nah, timbul pemikiran saya nanti ya, seandainya ini dipercaya, saya akan mengatakan kepada pemerintah kota, bagaimana kita bikin bank tani. Bank tani ini kita bikin
petani ini bisa dia membayar, mengansur utangnya, pakai komoditi dia. Oh. Untuk pilot proyeknya, kita bikin dari komoditi yang keras, kayaknya pinang, Iya betul. mungkin karet, mungkin kemiri, Kopi kan gitu, dan kopi, seterusnya. dia bisa. Nanti dari Bank Tani ini akan pemerintah kota atau dinas perindak, dia akan bikin demplot, bikin demplot. Nah, mencari istilahnya mungkin pemasaran yang lebih besar. Artinya dikoordinasikan semua petani Iya, di wilayah ini iya, sehingga terkoordinasi. koordinasi. Karena kadang-kadang begini, dia pinjam dengan bank abal-abal lah Iya, umpamanya. iya. Contohnya istilahnya, kalau saya istilahnya bank cabut-cabut namanya itu. Dia akan membayarnya besoknya bulannya dia tidak ada duit. Tapi kalau kita ada bank tani, dia bisa bayar dengan komoditi dia tadi. Betul. Dia tidak terbebani. Iya. Lagi pula kalau yang contoh yang sebelumnya tadi sebelum ada bank tani, si peminjam tadi dia sendiri nggak ada Iya. nggak ada apa istilahnya terikat dengan apapun, sedangkan kalau dari bank tani inilah yang nantinya akan Iya, betul. menampung. Ya, kasarnya disitulah pemerintah hadir. Betul. Akhirnya harga stabil. Betul. Kalau dia berurusan dengan tengkulak, harga anjlok. Iya betul. Nah, Betul. padahal ini yang saya alami ya, kemiri ini masih berkisar angka 35-40. Tapi karena berurusan dengan tengkulak, kemiri bisa 25, Iya, 22. Berapa jarak? Kalau hadirnya bank tani di sana, masyarakat Bisa stabil. Jadi dengan kita punya kecamatan 4, kita tahu selain setiap daerah berlainan komoditinya, itu kita jadikan pilot proyeknya Bank Tani ini. Saya fokus pada ekonomi ini. Dan sudah tentu kalau pendidikan saya rasa pemerintah udah oke. Dengan adanya UNP udah oke. Tinggal bagaimana istilahnya memfokuskan pada anak-anak kita bahwa universitas kita ini prioritas kita. Mengajak lagi warga. Kalau pendidikan udah oke. Kesehatan udah lumayan lah. Lumayan. Tapi sudah ada sekarang kan ya, perda untuk BPJS ya. Cuman sekarang ini memang kalau sekarang ini di mana-mana kan ekonomi. Tapi kalau saya lihat dengan kota kita dengan 67.000 penduduk, dengan APBD kita sekian, dengan lahan masih ada, malahan ini kayak ini lah. Kemiri kita ini Solo. Kenapa tidak Solo? Nah, ini yang kita fokus, Pak. Jadi di situ tuh pengennya nanti seandainya nanti percaya dan tidak percaya, dipilih dan tidak dipilih, saya akan tetap menyumbang APBN saya. Di sini saya berharap para pemerintah, legislatif dan seluruh stakeholder yang ada, ayo kita berkolaborasi untuk membangun kota ini. Kalau kita tidak berkolaborasi, kita akan jadi penonton, kota kita akan bangun. Betul. Karena fungsi kita sebagai legislatif, sebagai pembuat peraturan bersama pemerintah, pengawasan dan penganggaran. Di sini kita mendorong. Kita bukan penentu. Betul. Eksekutornya ada eksekutornya ada eksekutif. Ada eksekutif. Kita penentu. Jadi aspirasi masyarakat tadi kita tuang kepada pemerintah dengan motonya gini, tidak dengan kepentingan, tidak dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan, ayo kita bangun sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Betul. Kadangkala apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Benar. Umpama kayak gini. Pemerintah ingin gini, masyarakat butuhnya ini. Mana yang kita pentingkan? Pemerintah pasti berpikir masyarakat, anggota legislatif tetap berpikir masyarakat sama. Cuma mendudukkan antara keinginan, kepentingan, dan kebutuhan. Mana yang kita dudukkan? Kalau menurut saya kebutuhan. Nah, supaya tidak membazir anggaran. Betul sekali. Ya, supaya tepat sasaran. Betul. Tadi disinggung sektor pertanian. Kemudian untuk ekonomi tentu perdagangan ya. Ada sesuatu yang ingin diperjuangkan nanti di sektor itu. Kalau saya dengan geliatnya perdagangan dengan adanya IKM keseriusan pemerintah, tinggal bagaimana pemerintah kota dengan stakeholder atau dengan pelaku-pelaku ekonomi ini duduk bersama, di mana sentralnya. Nah, kita harus berbalik kembali. Bagaimana istilahnya stakeholder yang pemerintah mencarikan pangsa pasar baru kita produksi. Kalau dulu kan tidak kita produksi baru cari pangsa pasar. Kita pangsa pasar dulu. Insya Allah kalau saya lihat sekarang ini keseriusan pemerintah dengan mengembangkan IKM Selungkang dengan itu tuh satu apa tuh? Saya rasa anugerah menurut saya, anugerah. Istilahnya inilah keseriusan pemerintah. Tinggal kita lagi si pelaku ekonomi, ayo kita bersama-sama untuk memajukan ini. Saya rasa sudah lengkap semuanya.
tinggal nambah-nambah aja lagi. Ya, Dan ya, bagaimana menjadikan sentra pedagang di mana posnya. Saya lihatnya sentra perdagangan ekonomi nggak bisa lepas dari Selungkang ini, karena ini pintu gerbang. Pintu gerbang Sawalunto. Kalau saya dulu bercanda-canda dengan kawan-kawan sesama saudaranya, etalasenya mana? Selungkang, Kecamatan Selungkang. Ini kita benahi menjadi sentra perdagangan ekonomi. Kota mungkin sentra apa namanya? Sentra produksi, sentra produksi. Ya, gitu. Di sini etalasenya. Ya, etalasenya. Oke, menarik sekali. Karena banyak sekali, bukan cuma songket, tapi juga kuliner, kuliner, makanan dan seterusnya. Iya. Oke. Ya. Sebenarnya juga kalau dilihat dari rantai produksinya, mulai dari pertanian, ubi ada di sini, ada, ya. Dan seterusnya sampai kepada pemasaran, dan di ujung di Silungkang inilah sebagai pusat pemasarannya nanti. Sekarang saya lihat tinggal fokus lagi, Pemerintah Basicnya telah sudah ada ya. Basic sudah ada. Pemerintah telah menyediakan sebagian dari kebutuhan dari industri ini sudah ada. Mungkin umpamanya masyarakat pelaku UMKM dia bikin kue, kita udah ada packaging. Ya. Kita bisa pakai KIKM. Sebaliknya petani yang pingin istilahnya bertani ubi, ada bantuan bibit. Betul. Tinggal serius lagi keseriusannya. Dan satu lagi harapan kita yang mana kita minta PKL itu membuat satu, menurut saya gitu, klinik. Satu klinik pertanian. Jadi masyarakat petani tadi seandainya ada bermasalah dengan petani, dia cukup enggak perlu dia ke dinas pertanian, di klinik tadi. Itulah tugasnya PPL. PPL datang. Kasih reward PPL itu. Apabila kelompok tani ini berhasil dalam kelompok itu umpamanya 2 orang, kasih reward. Betul. Jadi semangat. Sebaliknya begitu juga kelompok tani tadi. Jadi saling berkesinambungan. Dan bisa ditularkan juga nanti ke yang lain kan? Bisa gitu. Jadi diberi apalah insentif. Kadang-kadang kan nggak nyambung di sana kan gitu. Itu harapan kita kan. Jadi kalau bisa kita berpikirnya istilahnya bagaimanapun juga kita legislatif dengan eksekutif nggak bisa dipisahkan. Karena dia dalam rangkuman pemerintahan. Betul. Nah, cuman berbedanya apa? Legislatif bisa perannya, peran kami cuma mengawasi. Bersama-sama kita menganggarkan untuk kebutuhan masyarakat, untuk kemajuan kota, untuk kemajuan masyarakat. Ya, kita bikin perda itu. Iya. Ada topik lain yang penting untuk disampaikan, Pak Lawang, ke masyarakat selain dari yang tadi sudah disebutkan. Ya, kalau saya berharap pada masyarakat, ayo sekarang kita cerdas menilai siapa yang bisa. Karena istilahnya pilihan itu udah hak masyarakat, ya. Orang yang mampu, orang yang punya kontribusi untuk kota, istilahnya hindarkan money politik, tanya hati kita, pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda. Itu aja pesan saya. Ya, memang sekarang ini kita dengan diadakannya channel ini pun kita berusaha untuk memberi pencerahan kepada para pemilih nanti untuk melihat setiap calon yang ada. Mudah-mudahan bisa semua kita hadirkan di sini untuk dari situ bisa dipilih sesuai dengan hati nuraninya dan melihat betul-betul kemampuan dari masing-masing calon tadi. Begitu. Karena bagus kota ini bukan oleh seorang politisi, bukan oleh pemerintah seluruhnya. Karena yang berdaulatnya ada masyarakat. Masyarakatlah penentunya bagus dan tidak bagusnya kota ini. Betul. Karena daulat itu dikatakan oleh pembukaan undang-undang. Daulatnya di rakyat yang memilih. Iya, rakyat memilih. Salah kita pilih, salah benar. Iya, betul. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, Pak Lawang. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan lagi tambahan untuk sebagai pesan penutup. Terima kasih. Selamat sore masyarakat Sawalunto, khususnya Lembah Segar dan Selungkang. Saya Alkostar Akbar. Hari ini, detik ini, saya wakafkan pemikiran saya dan diri saya untuk kota dan masyarakat Sawalunto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari partai PKB berarti bersama dengan partai PKS, dengan Nasdem. Apalagi partai yang sekarang sudah bergabung dalam koalisi? Partai Umat. Satu lagi saya lihat ada satu lagi. Partai Umat ya, Partai Umat. Oke. Dalam koalisi sama satu koalisi. Oke. Apapun terjadi kita aminkan. Amin. Amin kan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Lawang atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa lagi di sesi yang lain, mungkin dalam topik yang lain. Kita tetap jalin silaturahmi.
Dan demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas perbincangan kita hari ini. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.